Baik, kita coba kajian tajwidnya ya. Di surah Al-Buruj, surah ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Was alif lam samsiyah. Kenapa alif lam samsiyah? Setelah alif lam bertemu huruf samsiyah itu sin, cirinya di atas alif lam tidak ada apa-apa. Setelah alif lam ada huruf yang bersidah, bertasdid. Di bawah tasdid itulah huruf samsiahnya. Wassama ini mad tabi'i, ini hijau, berubah warna menjadi biru, biru tua. Kenapa? Karena setelah mad tabi'inya ketemu hamzah, satu rangkaian, satu gabungan, satu kata, satu kalimat. Itulah yang dikatakan mad wajib muttasil. Wassama idza, zaknya mad tabi'i, setelah hitam ada hijaunya. Ini hijaunya. Ya, patah itu pemanjangnya dengan alif. Wassama'i dzatil, alif lam qamariyah, cirinya ada sukun di atas lamnya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu ba. Alif lam. Huruf ketiga ya. Huruf ketiganya nih. Jadi yang menyebabkan alif lam ini dibaca atau tidak dibaca, ada tanda baca sama tidak ada tanda baca, bukan kebetulan tapi ada ketentuannya. Tergantung setelah alif itu, setelah alif dan lam bertemu huruf apa. Bisa dipahami? Wassama'i dzatil buru ru ini asalnya hijau. Kenapa berubah jadi biru? Karena setelah hijau ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jika berhenti membacanya, maka jadilah mad arid lis sukun. Kalau nggak jadi berhenti, kalau tidak berhenti, tidak ada mad arid lis sukunnya. Tetapi mad tabi'inya birunya, hijaunya jadi hijau. Ya, bunyinya. Kenapa ini nggak berubah hijau biru? Ya, namanya juga tulisan ini kan. Jadi wassama'i dzatil buruji wal yaumil mau'ud. Maksudnya itu. Jadi kalau disambungin ini tidak panjang. Panjangnya sekedar mad tabi'i aja. Karena dihentikan maka hijau ini berubah menjadi biru dan namanya juga berubah. Asalnya mad tabi'i menjadi mad arid lisukun. Buruj qalqalah kubro. Ini ya, huruf qalqalahnya. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya asalnya hidup dimatikan. Jadi qalqalah kubro. Wassama'i dzatil buruj. Wal alif lam qamariyah, setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu ya. Wal yau lin. Wal yaumil alif lam qamariyah, mau lin. Kenapa lin? Karena baris patah dengan waw mati atau ya mati. Huruf lin hanya dua. Setiap huruf berbaris patah dengan waw mati atau ya mati. Wal yaumil mau'ud, hijau yang berubah menjadi biru karena mad tabi'inya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Dan di sini ujungnya hampir semuanya ini qalqalah. Ini mau'ud. Huruf qalqalah ada 5. Baju di toko, ba, jim, dal, to, dan kof atau qatbu jadin. Wal yaumil mau'ud. Wasya, wanya qasar, sya mad tabi'i. Wasyahidin, hidin jadi hidiu. Karena apa? Tanwin ketemu waw idgham bi gunnah. Pak Ari saya emang gak ngerti gitu-gituan, tapi saya kan punya Quran yang dari Pak Ari, Quran warna. Oh, udah apa-apa. Saya jadi pinter, tapi gak ngerti namanya, tapi tahu cara bacanya. Enggak apa-apa. Yang penting benar bacanya. Benar bacanya. Ibu ngerti tajwidnya, nggak pernah baca, nggak pernah ada nilai benar bacanya, salah bacanya nggak ada pahalanya. Yang penting baca dulu dan tahu ketentuannya. Oh ini kalau Quran warna gampang, satu hitam satu oranye. Ingat, Pak Ari bilang setiap yang oranye berapapun hurufnya nggak dibaca, berapapun tandanya nggak dibaca. Jadi wasyahidi masukin ke sini, wasyahidiu. Tuh, karena setiap ada huruf bertasdid itu nyamber. Berarti waw ini 2 ya. Waw mati dan waw hidup. Wasyahidiu. Tuh ya. Oh, ada ketentuan yang lain, Pak Ari, boleh. Kalau ini menemukan seperti ini, kebetulan tidak berwarna, setiap tanwin itu bisa an, bisa in, bisa un. Ini in. Setiap baris yang 2 begini, ketemu huruf bertasdid, baris 2-nya baca 1. Itu jurus jitu ya. Jadi wasyahidiu, setiap baris 2 ya, garisnya 2 patah
Fathah atau kasroh atau domah, ini kasroh ya. Kalau fathah di atas, domah di atas. Itu kalau tandanya tanda bacanya dua ya. Fathah tain, kasroh tain atau domah tain, fathah domah, fathah tain, fathah dua. Ketemu huruf bertasdid ya. Fathahnya barisnya baca satu ya. Baris atau kasrohnya ini kasroh. Jadi wasyahidiu wa mash hu ini hijau yang berubah jadi biru, mad arid disukun. Kenapa? Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Matobinya mana yang hu? Ini yang kadang-kadang nggak ngeh. Kok kenapa jadi biru? Untuk ada yang nanya ya, alhamdulillah. Pak Hari, biru itu apa? Tergantung birunya nanti. Birunya apa ini? Biru agak tua sedikit. Ini mad wajib muttasil. Ini yang hijau yang berubah menjadi biru tua. Ini mad wajib muttasil. Ini birunya, matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Wa syahidi wa mashhud. Saya ingatkan, siapkan pulpen, pena, siapkan buku, siapkan coretan-coretannya ya. Bila perlu kalau memang ini Qur'annya difotokopi. Dulu saya gitu. Qur'annya saya fotokopi, digaris-garis, ditanda-tandain. Kayak ini, qutila, nggak ada yang panjang. Qutila mad apa yuk? Pari bilang setiap yang hitam dibaca apa adanya tanpa panjang sedikit pun. Iya, betul. Kenapa ini dibaca panjang? Karena di atas hitamnya ada hijau. Kenapa ini jadi panjang? Karena setelah hitam ada hijau. Gitu, ingat-ingat ya. Hitam yang berubah panjang kalau di atas hitam ada hijaunya. Atau setelah hitam ada hijaunya. Gitu ya. Ini di atas hitam ada hijaunya. Qutila ashabul ukhdud. Ini hijau yang berubah menjadi biru. Karena matobi'inya mana? Du. Wasya ini matobi'i. Wasyahidiu idgham biguna. Wa mashhud mad arid disukun. Matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Hijau yang berubah menjadi biru. Kenapa berubah? Karena matobi'inya ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti, jika dihentikan, maka ada hukum. Itulah yang dikatakan mad arid disukun. Kalau nggak berhenti, nggak ada mad arid disukunnya. Adanya apa? Adanya ya ini matobi'i, ininya kosor. Dan nanti kalau disambung, ini hukum berlaku hukum ikhfa. Berarti wasyahidi wa mashhuding koding karena tanwin kan ketemu qaf. Ini ikhfa yang banget abad ya. Wa mashhuding. Kalau dihentikan wa mashhud ada dua hukum. Satu mad arid disukun, hijau yang berubah jadi biru. Keduanya adalah qalqalah kubro. Kenapa kubro? Karena hurufnya hidup dimatikan dan adanya di ujung ayat. Wa mashhud qalqalah kubro. Qutila haknya mad asli. Ashabul alif lam qamariyah. Ukhdud mad arid disukun. Pari yang agak detail mana? Sebelumnya ada ya. Di ayat sebelumnya di surat 80 81 itu saya matobinya lebih detail lagi. Di sini agak lepas ya, tidak terlalu detail. Qutila ashabul ukhdud mad arid disukun dan qalqalah kubro kalau berhenti. Kalau nggak berhenti, qalqalah kubronya nggak ada, mad arid disukunnya ada. Nggak ada ya. Misalnya, qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud. Kalau disambung seperti ini, mad arid disukunnya teu aya, ente nggak ada. Qalqalahnya nggak ada juga gitu ya. Jadi adanya kalau berhenti, kalau dihentikan. Kalau nggak dihentikan, nggak ada. Qutila ashabul ukhdud. An alif lam samsiyah. Na matobi'i rinya kosor. Rinya juga tipis. Kenapa? Karena barisnya di bawah. An-naridha matobi'i setelah hitam ada hijau. An-naridhatil alif lam qamariyah. Waqud. Jika berhenti ada dua hukum. Satu mad arid disukun, satu qalqalah kubro. Idhum. Hum hukum mimati idhar alailin ha mantobi'i. Idhum alaiha qu'ud. Ini banyak qalqalah. Jika berhenti ada dua hukum. Ada mad arid disukun,
makanya berubah jadi biru. Asalnya ini hijau. Ini adalah mad tabi'i, hitam yang jadi panjang, satu alif, dua ketukan. Kalau dia hijau. Kenapa biru? Biru juga sama aja sih, 2 sampai 5, 2 sampai 6 harokat. Qu'ud gitu jika berhenti. Dalnya ini qalqalah kubro karena dihentikan. Qu'ud. Kalau nggak berhenti, qalqalah kubronya nggak ada, qalqalahnya nggak ada. Mad arid disukunnya juga nggak ada. Adanya apa? Mad tabi'i doang, jadi hijau doang. Qu'ud. Qu'ud satu alif. Qu'udu. Ada hukum lain kalau nggak dihentikan. Apa hukum lain? Hukum tanwin. Tanwin ketemu waw idgham bigunnah. Dan memang di sini tanda wakofnya kan lam alif itu ada mul wakof, tidak boleh berhenti. Kenapa tuh berhenti? Karena ada nomor ayat. Jadi nggak berhenti boleh karena ini wakof la. Berhenti juga boleh karena ini ada nomor ayat gitu loh ya. Walaupun sepintas bertentangan ini, tapi dua-duanya boleh dilakukan. Jadi berhenti di sini boleh karena ada nomor ayat. Nggak berhenti juga sangat boleh karena ini ada mul wakof, tidak boleh berhenti gitu. Wahum idharukum mimati ala mad asli ma mad tabi'i yaf'alu mad tabi'i na qasar bil alif lam qamariyah mu gitu ya. Ini waw bukan apa-apa di sini. Bukan apa-apa gimana Pak Hari? Iya, ini hurufnya hamzah. Ngontrak minjem rumah di waw. Orang yang nggak akan membaca gimana bacanya? Bilmu. Wawnya nggak dibaca. Ini hamzahnya aja. Hamzah itu seperti ada koma di atas. Bilmu. Mini matobi'i na kosar syuhud. Hijau yang berubah jadi biru. Karena berhenti dibacanya maka ada mad arid disukun satu, keduanya ada qalqalah kubro. Kalau tidak berhenti boleh berarti syuhudu jadi idgham bigunnah karena tanwinnya ketemu waw. Apa hari kan di sini al waqfu aula, dihentikan lebih utama. Ya wis sudah berhenti aja di sini ya. Tapi kan kita tahu kalau berhenti ada qalqalah kubro dan mad arid disukun. Kalau nggak berhenti tidak ada dua-duanya, adanya hukum tanwin. Syuhudu idgham bigunnah. Wa ma matobi'i naqamu matobi'i min idhar hum idhar. Kok idhar? Ini idhar hukum nun mati. Ini idhar hukum mim mati. Nun mati ketemu ha, idhar. Mim mati ketemu alif juga idhar. Jadi kalau huruf idhar ini, nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idhar yang 6, mana? Aha, ho, ago, ha. Cuma 6. Itu hukum nun mati. Tetapi hukum mim mati lain lagi. Mim mati ketemu mim, idgham mimi. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba, idhar. Banyak hurufnya. Selain mim dan ba, itu idhar. Jadi, minhum. Illa, ilnya double la. Ini hijau yang berubah menjadi biru. Ini mad jaiz munfasil. Illa, an, idgham bigunnah. Ayu, seperti ditekan ada hamzah. Ayu minu matobi'i. Billah. Lafad Allahnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah. Tuh baris bawah. Hurufnya mah apa aja. Hurufnya apa saja, yang penting tandanya di bawah. Kalau tandanya di atas tebel, ya Allah. Bismillah. Lillah tipis. Kalau sebelumnya di bawah. Ini sebelumnya di bawah. Illa ayyuminu billahil alif lam qamariyah. Azi matobi'i hijau, hitam ada hijaunya. Setelah hitam ada hijaunya. Azizil alif lam qamariyah. Hami ini hijau asalnya. Kenapa jadi biru? Karena matobi'inya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah mad arid lisukun. Syaratnya mad arid lisukun, syaratnya seseorang dipanggil almarhum almarhubah kalau sudah wafat. Kalau belum wafat mah nggak ada. Katakanlah ini mati suri. Nih, kalau nggak dimatiin berarti gelar matinya nggak ada, gelar wafatnya almarhum almarhumahnya nggak ada, paham nggak? Jadi kalau nggak berhenti, hamidilladzi, adakah di sini mad arid disukunnya? Nggak ada. Adakah qalqalahnya? Nggak ada.
Tapi kalau berhenti hamid, al-hamid, berarti qalqalah kubro dan mad aridlis sukun. Tanda wakafnya tidak boleh berhenti, lam alif adamul waqaf. Alladzi, ini kalau seperti ini Pak Ari katanya bilang kalau setiap warna oranye nggak dibaca. Pengecualian nih. Kan kalau di sininya berhenti, di sini alhamid. Kalau di sini berhenti tetapi tidak disambungin, berarti di sini bunyinya jadi a, alladzi. Tapi kalau di sininya disambung, ya, di sini illa ayyuminu billahil azizil hamidil ladzi. Berbunyi enggak ini? Enggak bunyi. Ini namanya hamzah wasol. Apa itu wasol? Wasol itu disambung. Apabila disambung, ininya enggak berbunyi ham. Itu namanya hamzah wasol. Tetapi kalau tidak disambung, ini bunyinya jadi a. Alladzi matobi'i lahu marsilah qasirah lahu mulkus alif lam samsiah sama mad apa yuk? Mad apa? Mad asli. Wa mad asli. Samawati wal alif lam qamariyah aur, rohnya dibaca tebal karena sebelum roh mati baris di atas aur waqaf isyarah. Apa itu waqaf isyarah? Ini ada huruf mati, setelah huruf mati kan ujungnya ada huruf hidup. Jadi waqaf isyarah itu terjadi apabila kita menghentikan bacaan di mana yang dihentikan itu sebelumnya ada huruf mati. Karena ternyata yang harus dipahami dalam membaca Quran itu jika berhenti baris-baris ini menjadi sukun, baris-baris ini. Semua baris kecuali patah dua nanti ya menjadi mad iwad. Nah, ini kan ingin menghentikan bacaan, berarti di sini seakan-akan ada sukunnya. Adakah sukunnya? Nggak ada, tapi bunyinya seakan-akan ada sukunnya. Nah loh, kalau ini ada sukunnya, kan sebelum juga sudah ada sukunnya. Itulah yang dikatakan waqaf isyarah, mengisyaratkan ada dua huruf yang matinya sekarang. Wallah, lafaz Allahnya dibaca tebal, kenapa tebal? Tafkhim, taglid, karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Wallah, ini mad asli. Jangan kaget kalau diciptakan Timur Tengah ini tidak ada berdiri begini. Patahnya biasa. Tapi tetap dibacanya panjang. Wallah. Nah, lafaz Allah yang berbunyi seperti ini, lafaz Allah yang sebelumnya baris di atas, seakan-akan ada W-nya. Wallah. Wallah. Jangan wallah. Wallah. Bismillah. Iya. Lillah. Iya. Tapi ini wallah. Wallahu ala mad asli kulli. Double aja, nggak ada hukum. Syailin, fathah dengan ya mati atau fathah dengan waw mati. Ini fathah, huruf berbaris fathah dengan ya mati. Syai'in, syai' jadi madlin kalau dihentikan. Kalau dihentikan, ala kulli syai'in ikhfa karena tanwin ketemu shin. Syahid, dua hukumnya. Yang hijau berubah menjadi biru, satu mad aridlis sukun, satunya lagi qalqalah kubro. Kalau berhenti. Kalau nggak berhenti, nggak ada dua-duanya. Adanya hijau doang. Hijau itu berarti matobi'i. Ala kulli syai'in syahidun. Syahidun. Tapi ada hukum lain. Berarti ada idhar. Tanwin ketemu hamzah atau ketemu alif ini idhar. Syahidun. In gunna. Innalladzi matobi'i. Innalladzina fatanu. Matobi'i yang nggak jadi panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Innalladzina fatanul mu'mini matobi'i mu'minina wal alif lam qamariyah wal mu'mina mad asli wal mu'minati gunnah thumma lam idhar hukum mimati thumma lam yatu matobi'i bu matobi'i alifnya ini nggak dianggap. Ini bukan matobi'i. Ini bukan sebagai pemanjang. Ini ada cerita lain nanti ya. Ada nanti waw jama. Thumma lam yatubu falahum azab matobi'i azabu jahan gunnah azabu jahannama walahum hukum mimati idhar walahum ketemu ain walahum azab matobi'i azabul hari alif lam qamariyah hariq qalqalah kubro dan mad aridlis sukun. In gunnah innalladzi matobi'i innalladzina a ini baru a mad badal. Baris berdiri adanya di alif atau di hamzah ini mad badal.
Innalladzina amanu mad tabi'i wa amilu. Ini mad tabi'i yang enggak jadi panjang karena ketemu tasdid, ketemu alif lam samsiah. Wa amilus alif lam samsiah karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu shad. Wa amilus mad asli, salihah mad asli, salihati lahum idhar hukum mimati, jan gunnah na mad asli. Jannatun ikhfa tanwin ketemu ta, taj qalqalah sugro, tajri mad tabi'i min ikhfa tahtiha mad tabi'i yang enggak jadi panjang karena ketemu sukun, ketemu alif lam qamariyah. Min tahtihal alif lam qamariyah karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu alif, cirinya ada sukun di atas lamnya. An idhar hukum nun mati ketemu ha, anha ha matobi anhar mad ada disukun saja. Qalqalah bukan, karena ini ro bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu baju di toko yang merah-merah, ini qalqalah ya. Ini taj qalqalah sugro, ini qalqalah kubro. Apa bedanya? Kalau qalqalah sugro nih ada sukronya nih, ada sukronya, ada sukunnya. Plesetannya ada sukronya, ada sukunnya. Sudah mati. Kalau qalqalah kubro hurufnya enggak ada sukunnya, huruf hidup. Huruf hidup itu tidak ada tanda sukun. Ini tanda pemati ya, tanda mati. Min tahtihal anhar mad alif disukun aja. Za mad asli, zalikal alif lam qamariyah, faulin, fauzul alif lam qamariyah, kabir mad alif disukun. In gunnah ada berapa huruf gunnah? 2, apa? Nun dan mim bertasdid. Ini nun bertasdid bersidah. Cara bacanya 3. 1 dibaca double, dengung ke hidung dan ada madnya, ada panjangnya. 1 alif sampai 1 alif setengah. Inna bapa qalqalah sugro, inna bapa syarab, ro-nya tebal karena barisnya di atas. Rabbika lasyadid. Kalau berhenti ada 2 hukum. 1 mad alif disukun dan 1 qalqalah kubro. Kalau enggak berhenti hanya 1 hukum. Lasyadidun idhar tanwin ketemu hamzah. In gunnah, innahu marsilah qasirah, huwa yub qalqalah sugro, yubdi wa yu'id mad alif disukun dan qalqalah kubro. Kalau disambung, ya kalau disambung enggak ada qalqalahnya, enggak ada mad alif disukunnya, berarti wa yu'idu wa huwa gitu. Ini jimnya tanda berhentinya. Tanda wakaf jim itu berarti boleh berhenti, boleh enggak. Boleh berhenti. Ya udah, enggak usah berhenti, enggak apa-apa. Berhenti juga boleh, ada nomor ayat. Wahwal alif lam qamariyah, gofu matobi'i, ru-nya tebal karena barisnya di atas. Gofurul alif lam qamariyah karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu waw. Wadud 2 hukum, mad alif disukun dan qalqalah kubro. Zu matobi'i hijau yang berubah menjadi oren, yang harusnya panjang menjadi tidak panjang karena setelah matobi'inya ketemu sukun, ketemu alif lam qamariyah. Zul, jadi jangan panjang lagi. Zul, karena Pak Ari bilang setiap yang warna oren enggak dibaca panjang. Ya, benar. Zul, aur, ro-nya tebal karena sebelum ro mati baris di atas. Arsyil alif lam qamariyah. Majid, jika berhenti berarti ada 2 hukum, mad alif disukun dan qalqalah kubro. Enggak berhenti berarti hukumnya cuma ada matobi'i, enggak ada hukum tanwin karena ini bukan tanwin. Zul arsyil majidu fa'alul lima yurid gitu. Berhenti boleh. Zul arsyil majid. Fa'a matobi'i, lun idgham bigunnah. Biguna, bila guna. Karena idgham itu kan hurufnya ada 6, terkumpul dalam yarmaluna. Idgham dibagi 2, ada idgham biguna dengan dengung, yanmu, bila guna lam dan ro. Ini tanwinnya ketemu lam, berarti idgham bila, bi dengan la tidak, guna dengung, tidak dengung, tidak ada dengungnya. Fa'alul lima, tuh nggak ada dengungnya, nggak ditahan. Fa'alul lima matobi'i yurid mad alif disukun dan qalqalah kubro. Hal idhar hukum lamati, ada nun mati, ada mim mati, ada lam mati, ada huruf mati itu nih. Di sini lamati. Idhar lamati 2. Lam mati maksudnya 2 hukumnya, cuman 2. Lam mati ketemu lam dan ro idgham.
Lam mati ketemu selain lam dan ro idhar. Kalau mim mati kan nanti ada 4. Kalau hukum nun mati atau tanwin ada idhar, ada ihfa, ada idgom. Ini enggak, hanya 2 aja, idhar dan idgom. Ini idhar, lam mati ketemu alif. Banyak yang lebay karena nggak ngerti tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Kenapa panjang? Qul huwallah, idhar. Di sini juga ada yang lebay. Jangan hal. Idhar hukum lam mati. Idhar itu jelas dibacanya tanpa ditahan. Hal ata mad asli. Hal ataka hadidinya mad tabi'i. Hadithul alif lam qamariyah. Junud mad adlis sukun. Fir rohnya mati tapi sebelum roh mati baris di bawah tipis. Fir'au mad tabi'i na qasar wa thamud. Karena berhenti ada 2 hukum. Satu mad adlis sukun, satunya lagi qalqalah kubra. Bal asalnya bal ini mati. Cuman kalau bal alladzi kan nggak bisa dibaca, makanya dibanti kasroh. Jadi balil ladzi mad tabi'i. Balil ladzina kafaru mad tabi'i fi mad tabi'i tak hamas takdzib. 2 hukum. Satu mad adlis sukun, satunya qalqalah kubra. Kalau nggak berhenti berlaku hukum tanwin. Kasrotain ketemu waw berarti idgham bi gunnah. Fi takdzibiu gitu kalau disambung. Wow, lafaz Allahnya dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah baris atas. Wallah mad asli, wallahu min tuh. Jadi idgham bi gunnah. Catat nih rumusnya. Kalau Qur'annya hitam tidak ada warnanya. Ingat, setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, nih huruf mati. Huruf yang ada pematinya, ada tanda sukunnya, ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu berlaku untuk semua huruf. Quran nggak warna juga bisa. Jadi di sini bacanya miu karena tadi setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dianggap, jangan dibaca. Dari sini berarti nyambung ke sini. Miu tuh, idgham bi gunnah ya. Miu wara. Ini hijau berubah jadi biru tua. Kenapa berubah? Biru muda apa biru tua nih? Violet ya. Waro karena mad tabi'inya ketemu hamzah, mad wajib muttasil. Miwaraihim idgham mimi, mim mati ketemu mim. Oh, ini berlaku sebetulnya. Huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca, masukin. Waraihim karena mimnya bertasdid kayak gunnah. Kan huruf gunnah tuh mim dan nun bertasdid 2 ya. Waraihim muhit. Kalau karena berhenti berlaku 2 hukum. Satu mad adlis sukun, satu qalqalah kubra. Kalau nggak berhenti muhyitum iklab tanwin domatain ketemu ba. Bal idhar hukum lam mati. Bal huwa qur rohnya tebal karena sebelum roh mati baris di atas. Bal huwa qur'an sibhul badal. Ada yang bilang mad badal, ada yang sibhu itu diserupai dengan badal. Ada yang bilang mad asli. Pokoknya sama aja sih antara mad asli mad badal, panjangnya sama aja. Cuma nanti kelihatan kalau cetakan Timur Tengah ada hamzahnya. Bal huwa qur'anum idgham bi gunnah, tanwin ketemu mim, majid qalqalah kubra dan mad adlis sukun. Kalau enggak berhenti majidun tanwin ketemu fa ikhfa. Fi ya, hitam ada hijaunya, ini mad tabi'i. Fi laulin patah dengan waw mati. Fi lauhin jadi idgham bi gunnah. Berlaku ketentuan rumus setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Berlaku rumus untuk Quran warna, setiap warna oranye jangan dibaca, jadi hitamnya aja yang dibaca. Fi lauhim mahfuz. Jangan mahfud ya. Mahfuz. Hukumnya 1 doang, cuman mad adlis sukun. Qalqalah bukan, karena ini bukan qalqalah. Ini ain itu kalau ibarat bahasa Indonesia mah 1 alinea ya. Jadi makanya ngaji itu harus 1 ain. Kenapa? Karena Quran itu setiap 1 ain misalkan bercerita tentang sesuatu hal, tentang Bani Israel atau tentang tentang pembunuhan atau tentang waris, tentang apa. Nanti ganti ain, ganti cerita lagi gitu loh. Ini indahnya Quran ya. Jadi tersusun satu cerita. Makanya baca Quran itu harusnya 1 ain ya. Itu.
Terima kasih untuk ibu dan bapak. Nanti insya Allah Pak Ari, saya mengamudeng dari tadi juga mengikutin. Dah apa-apa, ngikutin aja sudah dapat pahala, dapat pahala. Belum dapat ilmu, dah apa-apa, ikutin aja dulu. Ingat Allah bisa karena biasa. Ingat ilustrasi bayangannya. Dulu saya setiap malam Jumat ayah dan bunda itu selalu baca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok. Saya lagi waktu itu masih kecil, ya umur 3 4 5 tahunan lah atau umur 7 tahunan. Belum bisa baca gitu ya, belum bisa baca. Terus aja ngikutin. Saya kadang-kadang dalam hati, ngapain sih ayah nih saya suruh baca, suruh ngikut dengerin orang bisa baca juga enggak. Tiba-tiba Allahu Akbar. Jadi kalau mau jujur saya kapan bisa baca Quran saya nggak tahu. Tiba-tiba bisa aja. Ya itu tadi karena sering ngikutin. Satu itu ya. Keduanya setiap bulan puasa itu kalau di masjid itu kan ada tadarusan. Setiap ada tadarusan saya pasti ikut di situ. Gitu ya. Lagi kecil saya ngikutin. Saya nanya sama seorang bapak, Pak, kok saya nggak bisa ya Pak? Bapak pada lancar ngaji tadarusnya. Insya Allah nanti suatu saat kamu pinter, kamu bisa. Iya benar juga gitu ya. Jadi, oh benar, Allah bisa karena biasa. Namun kendati pun demikian, karena ibu dan bapak kan senja, datangnya terlambat. Ya, karena datangnya terlambat, nggak usah khawatir, nggak usah stres, nggak usah bingung, ikutin aja lah. Nanti saya ajarkan juga nanti tajwidnya secara sistematis. Tanpa, ini kan tajwid penerapan. Sebetulnya bisa ke sini kalau setelah teorinya dikuasai. Ini kan ini namanya praktek tajwid ya, praktek dalam surat. Tapi tidak apa-apa diikutin. Nanti saya bikinkan kembali. Sebenarnya udah ada sudah di YouTube sudah ada yang tajwid secara sistematis menurut buku hijau. Kenapa buku hijau itu selalu dipakai? Karena alhamdulillah dari buku itulah saya paham, saya ngerti tajwid. Sebelumnya bingung. Jadi buku tajwid itu nanti banyak. Ibu dan bapak berbeda-beda. Mungkin ibu dan bapak pahamnya dengan buku yang mana. Kalau saya jujur dengan buku yang hijau yang tipis itu. Dulu saya beli itu cuma 1.500 apa 2.000 perak gitu ya. Tapi sekarang buku itu tidak terbit lagi. Karena tidak terbit, terpaksa saya fotokopi ulang. Ya mudah-mudahan Allah meridhoi dan pahalanya untuk yang sudah membuatkan buku itu. Karena apa? Tidak ada di pasaran. Dahulu saya kalau beli itu di Pasar Senen. Sekarang Pasar Senen setelah terbakar, hilang, habis buku itu. Gitu ya. Baik. Ada masukan, ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 0812 828 7881. Henti saya menghimbau, hayu mari malahin lagi ya. Mari kita bersama wujudkan rumah yatim, rumah tahfidz, rumah tahsin. Akan menjadi suatu kebanggaan. Ternyata kita ngaji lewat internet juga, kita punya masjid, kita punya rumah gitu loh ya. Untuk ngaji kita bersama. Untuk bersama loh. Jadi kalau saya ngumpulin uang bukan untuk saya, untuk kita bersama. Pahalanya untuk ibu dan bapak semuanya. Bayangin kalau rumah itu dipakai ngaji, dipakai penghafal Quran, dipakai anak yatim, ngalir terus pahalanya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan segera terwujud. Ada rumah 850 juta. Kalau saja murid saya cuma 200 atau 300 orang, mungkin seorang 2 juta juga 600 juta gitu ya. Deketin lah. Pokoknya logika berpikir mah gimana lah bingung. Tapi Allah punya kuasa kok insya Allah. Yang penting ibu dan bapak bantu ya. Berapapun kita cicil aja lah. Kita terus perlahan. Ya Bu Esi. Ibu di ini yang punya ide tuh sebetulnya awal-awal tuh ibu Singapura, tuh yang di Singapura ibu siapa tuh lupa saya. Pasarwan yang bos lobster nih ya. Beliau punya ide. Gimana kalau bikin rumah yayasan yatim? Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini. Ibu Mimin di Australia ini nggak ada kawarnya lagi, ditelepon nggak diangkat gitu. Ditunggu-nunggu nggak apa. Di SMS nggak ngebalas. Kemana Bu Mimin nih ya di Australia, di Sydney Australia. Ada yang di Amerika juga ya, jamaah saya itu banyak alhamdulillah. Jadi melalui internet ini banyak tenaga kerja kita yang di luar negeri. Iya bener, nggak ada yang kerja nungguin orang tua, nungguin itu kan banyak waktu. Sementara di luar negeri itu internet katanya lebih murah ya. Nah itulah dimanfaatkan ya, alhamdulillah ada fasilitas itu. Mungkin kalau ibu dan bapak ibu tidak jadi kerja di luar negeri, mungkin belum tentu ketemu saya.
Karena kan kalau di Indonesia mah kuotanya cepet habis gitu ya. Kalau nyetelin YouTube langsung kuotanya habis gitu ya. Itu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.